kasih dan anugerah-Mu. Engkau memanggil kami untuk datang menghadap-Mu. Karena Dia Bapa, kami hendak mendengarkan bagian-bagian dari kebenaran. Layakkanlah semua kami dalam kasih setia-Mu. Rendahkanlah kami dalam kemanusiaan kami masing-masing. Nama Yesus disanjung, ditinggikan dan diagungkan dalam kehidupan kami. Baik hamba yang menyampaikan firman maupun semua kami yang hendak mendengarkannya. Tuhan tolong kami masing-masing dalam kasih setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang sekaligus menjadi bagian tema dalam kebaktian syukur Natal persekutuan gabungan baik yang ada di Kalabahi dan sekitarnya maupun yang ada di Lembah Mainang pada saat sore hari ini. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya akan membacakan topiknya dan ayat 14 kita akan bacakannya bersama-sama. Manusia baru 3:4. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Silakan. Salam. Jika ada pertengkaran di antara kita, ada perbedaan, ada perkelahian, ada dengki, amarah, dan mungkin sore ini kita berjumpa di tempat ini. Jika ada tawuran yang terjadi antar kampung di sore ini, tidak mungkin sekali lagi kita berjumpa di tempat ini. Dan ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam hidup kita, itu tandanya bahwa hidup kita, hati kita ada dalam kegelapan. Pak Mama dan semua kita yang terkasih, tema kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Allah membuat saudara dan saya, membentuk saudara dan saya dalam kandungan ibu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Mama dan semua kita terkasih, sang manusia lupa akan sang pencipta, lupa akan pesanannya, lupa akan firman yang telah disampaikan kepadanya, lupa akan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Allah kepada manusia yang telah dibentuk dengan tangannya sendiri, yang telah dibuat dengan tangannya sendiri, yang telah dihembuskan nafasnya dengan nafasnya sendiri. Dia lalai akan pesanan-pesanan firman. Dia lalai akan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Allah ketika dia ada dalam taman. Akhirnya apa yang terjadi? Akibat dari kelalaian dia, akibat dari mungkin dia acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan, atau mungkin dia jalan dalam kesendirian tanpa ada yang mengingatkan. Akhirnya dia terjatuh. Dia lupa tentang nasihat firman tersebut. Lalu sang penciptanya apakah meninggalkan dia? Siapa yang berbuat salah? Yang berbuat salah adalah manusia. Manusia itu yang berbuat salah. Manusia pertama, Adam. Mereka lah yang berbuat salah. Akibat dari tindakan mereka, apakah
Apakah Allah meninggalkan mereka? Dalam kejahatan-kejahatan yang mereka buat, dalam kesalahan dan kelalaian yang mereka buat, Allah terus datang dan memanggil. Hei manusia Adam, manusia Hawa, di manakah engkau? Ada di mana? Engkau pergi di mana? Apa yang sementara engkau buat? Apakah mereka berdiam? Adam dan Hawa merespon. Manusia itu merespon akan panggilan Allah. Mereka tidak tuli, mereka tidak sengaja tidak dengar, tetapi mereka mendengarkan. Bahkan begitu pekanya mereka sampai memahami siapa langkah kaki itu. Bunyi langkah kaki saja mereka hafal betul. Ketika Allah berjalan dalam taman, sang manusia itu mendengarkan dengan jelas langkah kaki siapa. Sehingga saya bilang begini, kita Bapak pulang kantor, motor pun kita sudah tahu. Oh Bapak sudah pulang. Oh Mama sudah pulang. Bukan karena Mama salom di depan, bukan karena Bapak ada berteriak, tapi hanya karena dengar suara motor. Tandanya, oh itu Bapak ada pulang. Oh itu Mama ada pulang. Kakak sudah datang. Hanya karena dengar suara motor itu. Betapa pekanya, begitu kedekatan antara manusia dengan Allah, sehingga sampai tahu persis langkah kaki Tuhan. Mungkin kita ya dengar, kita anggap sepele. Dengar, belum, masih tunggu, senang-senang dulu, belum, sabar dulu, nanti dulu, besok dulu, tahun depan dulu, kapan dulu. Manusia itu Allah memanggil manusia. Allah mengasihi. Kalau dia tidak mengasihi, kalau dia marah, kalau dia emosi, kalau dia benci sama manusia itu, hei manusia, saya yang bentuk engkau, kenapa engkau berbuat jahat dan tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan? Dia tinggalkan. Kasihnya karena kasihnya kepada Bapak, Mama, Saudara dan saya, sehingga Bapak, Mama, Saudara dan saya dipanggil, ditarik dari kegelapan itu, datang kepada terang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kalau tidak, gelap terus, gelap. Ngomong firman terus juga gelap, berdoa terus juga gelap, nasihat terus juga gelap. Nasihat, ya paman nasihat gelap, bapak besar nasihat juga gelap, hamba Tuhan datang nasihat juga gelap, pendeta nasihat gelap, majelis nasihat gelap, semua pada gelap. Tua adat juga nasihat tambah gelap. Tidak ada kepekaan dalam hidup. Dan panggilan-panggilan yang Allah sampaikan kepada manusia yang belum mau keluar dari Tuhan. Mama dan semua kita yang berkasih. Hal yang pertama, kasih sahabat. Ikat supaya dia tidak boleh terlepas. Ikat supaya dalam sebuah kekuatan, supaya ada dalam sebuah kebersamaan. Tapi kalau ketika ikatan itu dilepas, maka semuanya akan terlepas. Satu ke kiri, jatuh ke kiri, separuh jatuh ke kanan, separuh jatuh ke belakang, separuh jatuh ke depan. Tidak ada yang mungkin jatuh ke atas. Tetapi jelas, ke samping kiri kanan, muka.
Allah tidak mau agar manusia yang telah dipersatukan oleh Sang Penciptanya bersama dengan Allah Sang Penciptanya di dalam taman itu yang selalu berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi jangan dikira setelah Allah menciptakan manusia lalu Allah pergi. Tidak. Allah tetap bersama-sama dengan manusia-manusia itu di taman. Ya. Buktinya manusia itu hafal langkah kaki Allah. Ya. Tapi kalau manusia setelah diciptakan dan Allah pergi, pasti manusia tidak tahu langkah kaki siapa itu. Jangan-jangan ada pencuri yang datang. Ya. Tapi karena mereka bergaul karib dalam taman itu, maka mereka hafal betul langkah kaki itu. Allah tidak mau agar kesatuan itu, ikatan itu tidak boleh dipisahkan, tidak boleh terpisahkan antara satu dengan yang lain. Maka dia datang dan dia panggil, hei manusia, di manakah engkau? Ketika kami mendengarkan langkah kaki kami ada di sini, kami sembunyi, kami telanjang, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kamu telanjang? Saling mempersalahkan. Satu bilang Hawa yang bilang, satu bilang ular yang bilang. Terjadilah saling tuduh menuduk. Itulah manusia. Sulit sekali kita mengakui kesalahan kita. Sulit sekali kita menyampaikan kejujuran kita yang sesungguhnya terhadap sebuah tindakan yang salah, perilaku yang salah, keputusan yang mungkin salah. Kita sangat sulit mengakui, saya sudah salah, saya mohon maaf, saya minta ampun. Kepada manusia yang tiap hari kita baku lihat saja, kita sulit minta maaf, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang tiap hari kita ketemu saja sulit. Mungkin akhirnya satu dari atas turun, satu dari bawah naik. Ya. Pas lihat karena ada cabang di sini, saya sengaja masuk di sini saja supaya jangan ketemu. Sebab kalau ketemu mau taruh di mana muka saya? Supaya jangan ketemu pas ada gang, saya belok masuk di situ. Atau pas ada tetangga di situ, saya sengaja masuk omong-omong supaya tunggu dia lewat habis dulu baru saya juga lewat. Itulah kita yang sulit untuk mengakui karena kasihnya Nuh mendapatkan kasih karunia. Ada begitu banyak orang, banyak manusia yang disampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi akibat dari tidak mendengarkan, tidak memahami, tidak mau merubah hidup, hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia. Karena apa? Dia taat terhadap Tuhan. Kalau kita ini satu orang saya, kita gampang atau kita pendiam, gampang atau pendiam. Seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, kalau dia atur jemaat yang sedikit, gampang diatur, gampang diatur. Majelis jemaat, ya penatua, kalau menghadapi jemaat yang sedikit, gampang diatur, gampang diatur. Kalau pemahamannya hanya sederhana saja, gampang diatur, mudah untuk ditata. Tapi kalau manusia semakin bertambah, jemaat semakin bertambah, pengetahuan semakin bertambah, hikmat semakin bertambah, maka mungkin saja ada hal-hal yang tidak berkenan akan terjadi. Sehingga apa yang saya katakan tadi, masing-masing akan mengatakan ini yang benar, ini yang betul, yang itu salah, di sana benar. Tidak, ini yang benar, ini yang betul, engkau benar. Kasih dia menuntut dari diri kita, bukan dari orang lain. Kasih. Kalau yang ini minta.
Yang ini kasih yang ada dalam diri kita, itu yang kasih. Kita harus mengakui dulu diri kita. Akui dulu diri kita, akui dulu kesalahan kita. Jangan dulu kita tuntut orang lain untuk mengakui kesalahannya, sementara kita tidak mengakui kesalahan kita. Akibat dari hal itu, masing-masing mempertahankan diri ego terhadap semua nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah. Hanya Nuh yang tahu. Semua orang menjadi binasa, semua orang menjadi hancur berantakan. Hanya satu keluarga yang takut kepada Sang Penciptanya. Karena apa? Manusia bertambah banyak, tambah pikiran, tambah kesibukan. Tidak ada waktu lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selonceng keberapa? Berlonceng pertama, ya. Dia lipat kaki. Lonceng keberapa? Lonceng kedua. Untuk memohon ada pujian-pujian yang sementara dilakukan. Mungkin tetangga sebelah lagi beribadah, kita mulai itu di sebelah pun ibadah rumah tangga aja, rumah tangga itu saja. Saya ini kan rumah tangga sendiri, jadi saya ibadah sendiri. Ada pujian. Pujian itu bukan untuk mengagungkan si A, si B, si C, si D, tetapi untuk mengagungkan Sang Pencipta. Apalah salah kita ada dalam kebersamaan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami kemarin ibadah, jadi minggu lalu saya kasih tugas salah seorang teman majelis untuk pimpin. Saya mohon dia kalau bisa pimpin. Jadi kemarin banyak tiba-tiba dengar informasi bilang, Bapak, saya ada masih bunyi. Saya belum berani untuk ada bersama-sama dengan Bapak dan teman-teman. Lalu Pendeta masuk di tengah, Pendeta bilang, Bapak nanti saya pimpin. Saya bilang siap. Kemarin setelah selesai ibadah, saya bilang begini, Mama, kita ini sering membeda-bedakan antara persekutuan dengan kumpulan-kumpulan ibadah yang lain. Padahal tujuannya sama. Di sana ada memuji dan menyembah Tuhan. Di tempat PD juga ada memuji dan menyembah Tuhan. Di sini ada dengar firman, di sana juga ada dengar firman. Di sana manusia, di sini manusia. Di sini omong firman, di sana omong firman. Di sana puji Tuhan, di sini puji Tuhan. Atau di sana puji setan sehingga orang di sana. Lalu yang di sini karena puji Tuhan jadi orang tidak datang. Ataukah mungkin merasa ada apa ya? Jadi saya bilang begini, berarti mungkin orang merasa kalau hanya kumpulan rumah tangga saja ini kan, sementara orang yang puji awas, itu ular yang tidak gigit kita. Bilang ya Pendeta, ini gayanya teman-teman majelis, karena kebetulan saya juga majelis. Saya bilang teman-teman majelis ini kita perlu reformasi mereka punya otak, reformasi mereka punya otak, reformasi mereka punya pikiran, sehingga tidak boleh ada perbedaan dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena semua tempat yang di dalamnya kita duduk berdiri memuji dan menyembah Tuhan, kualitasnya sama, tujuannya sama, yaitu puji Sang Pencipta. Mama dan semua kita yang dikasihi kasih dan anugerah Tuhan. Hanya karena kasih Allah menuntun umatnya keluar dari bangsa Israel, keluar dari Mesir menuju untuk mereka bebas memuji dan menyembah Tuhan di tanah yang dijanjikan oleh Sang Pencipta. Walaupun ada begitu banyak persoalan, masalah, tantangan, penderitaan yang mereka hadapi, ada sungutan comelan yang harus dihadapi.
kasih. Allah melalui sang pemimpin-pemimpin Musa, Yosua untuk membawa umat itu menuju semua kita yang terkasih. Saya ke belakang sedikit, ke belakang sedikit. Tadi ya kita ini sering menjalani hidup ini selalu menimbulkan perbedaan antara satu dengan yang lain. Lalu duduk saya renung begini, kira-kira Adam dan Hawa ini setelah dijadikan atau misalnya setelah mereka jatuh dalam dosa dan Allah membiarkan atau mengusir mereka pergi, apakah Allah menjanjikan atau memesankan kepada mereka, kamu nanti menjadi agama ini ya, kamu nanti menjadi penganut ini. Saudara dan saya mengangkat kehidupan saudara dan saya dalam keberadaan dan keberagaman kita masing-masing. Hal yang kedua, kasih mempersatukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak boleh binasa. Karena masa perjanjian lama itu kan yang diberikan kewenangan berhak untuk menyampaikan segala permohonan hanya sang pemimpin Nabi. Tidak semua orang diberikan kebebasan untuk ada dan menyampaikan apa yang dibutuhkan atau pengampunan dosa dan lain sebagainya kepada Allah. Hanya orang-orang tertentu, yaitu Nabi yang dikhususkan. Allah tidak mau agar ada pemisahan antara satu dengan yang lain, agar kegelapan itu tetap ada di tengah-tengah dunia ini. Maka Allah hadir untuk membawa terang itu. Kenapa Dia datang malam hari? Bukan datang pagi atau siang atau sore. Kenapa Dia datang malam? Karena gambaran manusia sementara, pikiran dan hatinya ada dalam kita. Supaya Dia datang untuk membawa terang, membawa cahaya, membawa kehidupan, untuk menerangi kehidupan saudara dan saya, agar kita ada dalam terang yang besar, terang Kristus. Kalau tidak ada terang dalam kita hidup dalam gelap. Kita berjalan dalam gelap. Kita berkata-kata dalam gelap. Kita berperilaku dalam kegelapan. Kita bergaul dalam kegelapan. Bukan gelap artinya bergaul dalam di tengah malam, bukan. Perbuatan kita, kata-kata kita, pergaulan kita. Itulah yang mengakibatkan adanya kegelapan yang terjadi dalam hati hidup bernama saudara. Agar kegelapan itu tidak terus terjadi, maka Dia datang untuk mempersekutukan kita dengan Sang Pencipta kita. Dia datang untuk memanggil kita, mengembalikan kita untuk berjumpa dengan Allah kita. Walaupun harus ada yang dikorbankan. Ada begitu banyak anak yang harus mati. Karena apa? Karena dia masih hidup. Walaupun dia harus berlari ke Mesir. Karena apa? Karena dia masih hidup. Dia ingin agar persekutuan yang telah ada di taman itu kembali lagi dipulihkan, sehingga setiap pemahaman saudara dan saya kita masing-masing boleh memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Sang Pencipta kita, tanpa harus melalui si A, si B, si C, dan seterusnya. Akhirnya nanti pelayanan yang tidak benar juga, karena harus si A dulu. Si A dulu yang harus melayani, jadi kita pergi di dia. Si B dulu, ya, bukan salah, itu baik. Tapi yang saya maksudkan, jangan sampai kita salah jalan dan kita bertemu dengan orang yang salah melakukan pelayanan.
Karena itu Allah hadir melalui anaknya Yesus Kristus untuk mengembalikan persekutuan kita bersama dengan Allah kita, Sang Pencipta kita, yang telah membentuk kehidupan saudara dan saya untuk kita bersekutu dengan Dia, kita memuji dan menyembah Dia, karena kita telah dilepaskan dari kegelapan itu. Dia datang memulai orang-orang sederhana mendengarkan pujian-pujian dari para malak. Para malak mendengarkan, menyampaikan pujian itu, menyampaikan kabar gembira itu tentang kehadiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah dunia. Meninggalkan taktanya, meninggalkan kemegahannya, turun menjadi sama seperti saudara dan saya, bahkan lebih dari saudara dan saya. Tujuannya apa? Untuk memanggil, panggil dan panggil. Hei Antipas, engkau sudah jalan terlalu jauh. Hei Antipas, engkau sudah berperilaku terlalu buruk. Hei Antipas, kembalilah bersekutu dengan Sang Pencipta, agar Dialah yang mengendalikan hidupmu. Bukan engkau yang kendalikan engkau punya hidup. Bukan engkau yang atur engkau punya hidup. Bukan engkau yang atur engkau punya masa depan. Tapi biarlah Sang Pencipta itu yang bertanggung jawab terhadap kehidupanmu. Biarkanlah Dia yang mengatur kehidupanmu. Itulah kasih. Semua kita yang dikasihi dalam kasih dan anugerah Tuhan, ada tatapan, ada tangisan yang terjadi. Hanya untuk keselamatan bagi mama, saudara dan saya. Kita ini, ya siapa sih yang mengorbankan dia punya anak, mengorbankan dia punya anak untuk keselamatan orang lain? Berbagai cara pasti kita akan gunakan untuk keselamatan, kesembuhan, pemulihan anak kita. Tidak mungkin orang lain punya selamat, kita punya anak kayak horo dia punya leher, yang penting di sana selamat. Kasih masuk saya punya anak ini di penjara, yang penting dia itu selamat. Tidak mungkin. Tapi karena kasih Allah, kasih Yesus Kristus, Sang Pembawa terang, Sang Pembawa damai itu, untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya, agar ada kedamaian di antara kita, antara satu dengan yang lain. Sekalipun harus ada ratapan, ada tangisan, ada kesedihan di terang. Hal yang ketiga, kasih yang menyempurnakan. Perkataan yang keenam dia katakan, sudah selesai. Sudah selesai. Pekerjaannya di bumi sudah selesai. Tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Sang Bapa kepada anaknya untuk menebus kehidupan manusia telah selesai. Kasih yang telah diberikan kepada Sang Anak untuk menyelesaikan kasih itu, untuk mengasihi manusia itu sudah selesai. Dengan penyiksaannya, dengan penderitaannya, dengan ketergantungan, dengan digantungkannya dia di antara langit dan bumi. Sebagai bagian dari dia mengasihi saudara dan saya, dia katakan, pekerjaanku telah selesai. Tugasku telah selesai. Aku telah memanggil mereka keluar. Aku telah menyadarkan mereka. Walaupun di antara mereka aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi ada juga yang menolak aku. Ada yang tidak mendengarkan aku. Ada yang tidak mau bertobat. Tetapi sekali lagi dia katakan, sudah selesai. Keselamatan itu telah ada dalam kehidupan
belakang saudara, apapun keberadaan saudara, dari manapun saudara, keselamatan telah Bapa, Mama, dan saya. Yang jadi kasih dan keselamatan itu, apakah mau dipertahankan atau jika keselamatan itu tidak dipertahankan, kedatangan yang kedua kali akan membawa pemisahan. Akan membawa pemisahan antara Bapa dan Mama. Akan membawa pemisahan antara istri dan suami. Akan membawa pemisahan antara orang tua dan anak. Akhirnya yang terjadi, ada ratapan, ada tangisan, ada kesedihan, ada keluhan. Karena apa? Bapa tertinggal, Mama hilang dan terangkat. Bapa terangkat, Mama tidak tetap ada di situ. Anak-anak tidak ada, Bapa Mama ada di situ. Anak-anak ada di situ, Bapa Mama tidak ada. Mungkin kita sekarang lagi sibuk dan kerja. Dalam berbagai aktivitas kita, tanpa kita memperdulikan persiapan rohani kita dengan baik, ketergantungan kepada Sang Pencipta kita dengan baik. Tapi ingat, kedatangan yang kedua bukan membawa damai. Kedatangan yang kedua bukan membawa sukacita kepada semua umat manusia, tetapi kedatangan yang kedua untuk membawa pemisahan antara saudara dan saya. Siapa yang berkenan kepada dia, dia akan panggil, "Hei, marilah engkau yang tidak sungguh dan berbahagia. Selamanya engkau sudah capek-capek dan berlelah-lelah di bumi. Engkau melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaanku. Engkau melakukan semua kebenaran-kebenaran. Marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pergilah, marilah kita duduk sehidangan dan meja perjamuan kami." Mungkin kita sibuk itu baik. Apakah Noah tidak sibuk? Dia sibuk, dia kerja. Apakah dia tidak ada kebutuhan? Dia punya kebutuhan, ada. Malah ditambah lagi satu pekerjaan, dia harus kerja bakti. Tetapi dia tetap menjaga kualitas imannya. Dia tetap menjaga kualitas rohaninya kepada Sang Pencipta. Semua yang ada di ladang, ada dalam ladang-ladang pelayanan Tuhan. Bapak, Mama dan saya sebagai presbiter, kerjakanlah dengan kesetiaan dan takut kepada Tuhan. Sehingga ketika dia datang, ada dua orang di ladang Tuhan. Mungkin saja itu ladang Tuhan, satu terangkat, satu tidak. Yang terangkat adalah mungkin saudara dan saya yang selalu setia melakukan pekerjaan itu. Tuhan memberkati kita. Lusa masih hidup itu adalah waktu kita, tapi kita tidak tahu apakah lusa kita masih hidup, apakah lusa kita masih hidup. Ada. Tapi yang kita ngomong adalah hari ini, kalau kita masih hidup. Dia tadi kasih Yesus mengenal dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Dia tadi
kita bawa damai. Kita lepaskan apa yang akan kita lepaskan. Dan kita bersatu. Supaya ketika dia datang, keselamatan itu menjadi bagian buat kita semua. Saudaraku, saya sama musik dan sama dalam kepada kita semua. Tuhan mengizinkan kepada kita masih hidup. Karena itu, kalau di antara kita ada suami yang selama ini jengkel istri, ada istri yang jengkel suami, tidak mau berdamai, tidak mau bersatu, atau kakak adik selama ini tidak mau bersatu, maka hari ini setelah dengan firman Tuhan kita mau bersatu kembali. Karena kita tidak tahu jangan sampai besok kita akan dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Atau di lingkungan tetangga dalam keluarga kita saling membenci satu sama lain. Hari ini setelah kita dari firman Tuhan, kita minta pengampunan juga harapan Tuhan supaya kita bawa damai. Karena akan datang waktunya kita sudah tidak bisa bawa damai lagi. Kita ingat orang kaya dengan Lazarus atau orang miskin. Ketika orang kaya hidup di dalam dunia, dia hidup dalam kemewahan dan berbagai macam kejahatan, dia selalu menghina orang miskin itu. Dan pada akhirnya mereka dua dipanggil pulang. Pada akhirnya ada penyesalan yang terjadi antara orang kaya ini dan juga Lazarus bersukacita orang kaya menderita di dalam alam maut. Dan karena ini selagi masa kesempatan ini, mari kita pulang dan kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Kita berdoa supaya ada perdamaian yang tercipta dalam rumah tangga keluarga, sehingga kasih yang tadi katakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan itu akan terjadi. Kalau tidak hari ini kita dengar kami pulang terjadi kebencian dan kebencian, iri dan iri, dengki dan dendam, tidak bisa membawa damai. Pada akhirnya kita mati, kita akan menyesal. Karena itu masih ada kesempatan ini. Saya mau bilang kepada kita, keselamatan itu Tuhan sudah anugerahkan kepada saudara dan saya. Tapi apakah kita pertahankan sampai dia datang atau tidak? Kalau kita mau pertahankan, maka segera membawa damai. Segera membawa damai. Segera membawa damai. Segera meminta maaf kepada orang yang kita benci. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan datang, kita dapat diselamatkan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, segala pujian dan hormat hanya kepada-Mu Tuhan. Bahasanya kasih Dia kekal selama-lamanya. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sungguh sadar bahwa selama ini kami berbicara tentang kasih, kami dengar tentang kasih, tapi pada akhirnya kami tidak praktekkan atau lakukan itu dalam hidup kami. Baik kami sebagai anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara, bapak mama, orang tua, suami istri. Jikalau di antara kami ada yang terjadi seperti ini, yang terus ada kebencian, dendam, dengki, tidak mau bersatu, tidak membawa damai, dalam nama Yesus Tuhan ampuni kami, kuduskan layakanlah kami, sehingga firman Tuhan kami dengar ini. Ketika kami kembali, ada pembaharuan hidup yang terjadi, ada perubahan hidup yang terjadi, sehingga pada akhirnya kami tidak saling bermusuhan satu sama lain. Terima kasih Bapa, terpujilah karena Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, semua kami yang ada pada saat ini, kami bersyukur firman Tuhan telah mengingatkan kepada kami. Firman Tuhan terhadir dan berbicara kepada kami, supaya ketika kami kembali, kami sudah harus ada perubahan hidup yang terjadi. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam lingkungan di mana kami berada, perlu ada kedamaian, ada kesatuan yang tercipta, sehingga kasih itu muncul, sehingga pada akhirnya kami bersatukan dengan Allah. Kami tidak lagi berurusan dengan Allah, tapi kami sudah bersatukan dengan Allah. Dan pada akhirnya ketika Dia datang, keselamatan itu menjadi bagian buat kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji bagi karena Engkau. Kami juga bersyukur kepada Tuhan, hamba-Mu sudah berbicara kepada kami dalam firman-Nya, bahwa kami Tuhan yang berkati hamba-Mu, Allah bertambah dalam kehidupannya, dan dia semakin berkurang-kurang. Keluarganya diberkati, hamba-Mu diberkati, pekerjaan pelayanan diberkati oleh Tuhan, dan
semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Hamba berdoa Tuhan berkati dalam nama Yesus. Khususnya hamba berdoa Tuhan untuk Ketua Rayang dan juga Ibu Vikaris, bahkan semua satu Raji Semat yang hadir pada saat ini. Hamba doakan Tuhan berkati mereka semua. Apapun yang menjadi pergumulan dalam pelayanan pekerjaan di gereja, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Terpujilah kita dalam namanya. Kami mengucap syukur dan semua jemaat Tuhan yang hadir, baik yang di wilayah mainan ataupun juga yang dari Pengarang atau yang di Kalabayan dan sekitarnya yang hadir pada saat ini yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi bagian buat kami semua. Saya ketika kami kembali ada perubahan hidup yang terjadi. Terpujilah kita kekal kesatuan yang sudah tercipta di dalam persekutuan Syukur Natal Tahun Baru yang dilaksanakan setiap tahun ini. Biarlah ini terus didukung atau dibangun sampai ibu datang. Terpujilah kita kekal dalam